jumlah garam dalam satuan gram yang terlarut dalam 1 kg air laut. Faktor-faktor yang mempengaruhi salinitas di laut adalah penguapan, yang kedua adalah curah hujan, dan yang ketiga adalah aliran sungai yang menuju ke laut. Baiklah, jadi di sini saya sudah membuat replika dari hand refractometer yang akan kita gunakan untuk mengukur kadar garam atau salinitas dari air laut. Jadi anggap saja ini air laut ya, yang nanti kita bakal ukur kadar garamnya. Dan kira-kira seperti ini cara penggunaan refractometer yang telah saya lihat di link video yang telah dibagikan oleh asisten. Pertama, refractometer ini kita netralkan dulu atau kita nolkan dulu, dan di sini tuh yang buat pengukuran kita bersihkan dulu agar hasil pengukuran itu tepat, tidak tercemar oleh air-air yang lain. Langsung saja, setelah kita netralkan, kita ambil sampel dari air laut ini dengan pipet ya. Kemudian kita teteskan di refractometer. Setelah itu kita tutup dan lihat kadar garamnya. Jadi di sini menunjukkan kadar garamnya 2,8%. Jadi kira-kira seperti itulah cara penggunaan hand refractometer. Dan ini hanya simulasi, jadi tidak apa-apa menggunakan alat seadanya. Terima kasih. Baiklah, pada kali ini kita akan melakukan praktikum pengukuran suhu pada sampel air yang telah saya ambil dari suatu perairan. Jadi yang pertama adalah pengertian suhu apa sih? Jadi suhu adalah besaran yang menunjukkan derajat panas atau dingin dari suatu benda. Dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Di sini saya telah membuat replika dari termometer laboratorium, bentuknya seperti ini. Cara penggunaan dari termometer ini cukup mudah. Tinggal kita masukkan ke dalam sampel air yang akan kita ukur suhunya. Setelah itu tunggu sampai 3 menit, kemudian lihat di sini akan menunjukkan suhu dari air ini. Langsung saja, yang pertama adalah kita masukkan termometer ini ke sampel air yang akan kita ukur suhunya. Kita tunggu sampai 3 menit. Setelah 3 menit, kita angkat termometer ini dan kita lihat hasilnya. Diangkat, hasilnya seperti ini. Jadi suhu dari sampel air yang kita ukur yaitu sebesar 30 derajat Celcius. Jadi apa saja sih yang dapat mempengaruhi suhu dari suatu perairan? Yang pertama adalah cahaya matahari dan lamanya penyinaran matahari di suatu perairan. Yang kedua adalah luas dan dalamnya suatu perairan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah arus, dan yang terakhir adalah musim. Sekian praktikum pengukuran suhu dari suatu perairan. Terima kasih atas perhatiannya. Baiklah, kembali lagi dengan saya, Renanda Ahmad Fauzi. Kali ini kita akan melakukan simulasi praktikum miniatur gelombang. Jadi gelombang itu apa sih? Gelombang adalah pergerakan naik turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut sehingga membentuk kurva sinusoidal. Ada dua hal yang menyebabkan terjadinya gelombang. Yang pertama adalah tiupan dari angin, dan yang kedua adalah pergerakan dari lempengan dasar laut. Jadi kita siapkan akuarium dan isi air segini aja nggak apa-apa.
Dan di modul itu katanya pakai gabus, tetapi saya ganti pakai papan blabag ya, yang udah dipotong ukuran kira-kira 10 kali 20 cm. Jadi cara kerja dari praktikum miniatur gelombang ini cukup mudah, tinggal kita masukkan papan ini ke sampai dasar, habis itu kita angkat dan hitung berapa gelombang yang tercipta. Itu saja dari praktikum pengukuran gelombang. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Baiklah, kali ini kita bertemu lagi dengan saya, Rainanda Matulsi, dalam acara praktikum dasar-dasar oceanografi, yaitu acara densitas temperatur dan densitas salinitas. Sebelum itu, mari kita pahami dulu, apa sih itu densitas, apa sih itu salinitas, dan apa sih itu temperatur. Densitas adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda yang bersifat tetap. Dan salinitas adalah jumlah garam dalam satuan gram yang terlarut dalam 1 kg air laut. Serta temperatur adalah besaran yang menunjukkan panas atau dinginnya suatu benda, yang satuannya adalah Celsius kalau tidak Kelvin. Baiklah, sebelum itu mari kita persiapkan bahan-bahan terlebih dahulu. Yang pertama adalah akuarium yang sudah dicair yang biasa. Yang kedua adalah larutan yang bersifat salinitas. Cara membuatnya yaitu air yang dicampur dengan garam. Kemudian larutan yang bersifat temperatur, yang air biasa yang dicampur dengan air es yang sampai meleleh, serta pewarna hijau dan merah. Pewarna hijau untuk air yang biasa dan pewarna merah untuk air yang bertemperatur lebih rendah dan air yang bersifat salinitas. Baiklah, pertama kita akan melakukan praktikum yang densitas salinitas terlebih dahulu. Jadi yang air biasa kita warnai warna hijau, dan air yang bersalinitas kita warnai warna merah. Kita campurkan lewat dinding-dinding akuarium. Jadi di sini air yang bersalinitas berada di bawah dan air yang biasa berada di permukaan. Baiklah, langsung saja kita mulai praktikum densitas temperatur. Yang pertama, air biasa ini diwarnai hijau. Dan air yang temperaturnya lebih rendah kita warnai merah. Kemudian kita tuangkan perlahan melewati sini. Kita lihat air yang bertemperatur rendah berada di bawah dan air yang bertemperatur biasa berada di atas. Sekian acara praktikum densitas salinitas dan acara densitas temperatur. Terima kasih. Baiklah, bertemu lagi dengan saya. Jadi acara kali ini adalah acara cahaya dan keruhan.
Pertama, kita siapkan semua alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama adalah tepung terigu. Tepung terigu ini akan kita gunakan untuk dicampurkan dengan air agar air ini berubah menjadi keruh. Dan kemudian HP yang saya flashnya nyalain untuk mengukur seberapa cahaya bisa masuk dalam air yang telah dicampur oleh tepung terigu. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pertama, masukkan tepung terigunya. Setelah itu kita aduk. Kemudian kita siapkan penggaris dan kita dekatkan cahayanya. Saya kira cahaya bisa menembus sampai 10 cm. Sekarang kita akan tambahkan konsentrasi tepung terigu ini dan nanti kita ukur lagi seberapa dalam cahaya dapat menembus perairan yang keruh ini. Baiklah, kita siapkan penggaris dan dekatkan senternya. Jadi setelah ditambahkan konsentrasi tepung terigunya, sekarang cahaya dapat menembus air sekitar sedalam 7 cm. Jadi berkurang 3 cm ya dari yang konsentrasi terigu yang awal. Jadi sekarang adalah penambahan konsentrasi tepung terigu yang terakhir. Kita tuangkan aja ya, langsung. Itu kita aduk. Dan kita ukur berapa cahaya menembus, seberapa dalam cahaya menembus. Jadi untuk penambahan konsentrasi yang terakhir, cahaya bisa masuk ke dalam perairan sekitar 5 cm. Jadi di sini berkurang 2 cm. Jadi kesimpulan dari praktikum cahaya dan keruhan adalah semakin tinggi konsentrasi tepung terigu yang kita masukkan di air, maka semakin keruh juga airnya. Dan semakin pendek cahaya dalam menembus perairan yang keruh. Jadi di contoh realnya itu, jika suatu perairan penetrasi cahayanya bagus sampai dasar, maka perairan itu adalah yang subur karena para fitoplankton dapat fotosintesis dengan baik. Tetapi jika penetrasi cahaya di suatu perairan itu buruk, hanya di permukaan saja tidak sampai dasar, maka fitoplankton kurang bisa atau hasil fotosintesis dari fitoplankton itu tidak baik, sehingga perairan itu kurang subur. Begitulah dari praktikum